Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه. Hadirin hadirat saimin dan saimat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bian-bian jelurubu mangkin niki jelo ke-14 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tiang pelunggu sami selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan niki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tican keamanan, kedamaian, ketentraman, ketenangan sehingga sampai dengan makin niki dari awal Ramadan dinarak sawat daik penghalang-penghalang lalu untuk melaksanakan ibadah pada musim niki. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk semakin meningkatkan syukur kita kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala niki bahasan ulama dengan dua cara. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi nikmatillahi alaina. Mengakui akan adanya nikmat Allah searak pada diri tiang pelunggu sami. Jadi kita akui nikmat niki arak itu. Nikmat sehat, nikmat aman. Kemudian yang kedua bahasa ulama tasrif atau tasrimun ni'mati atau tasrifun ni'matillah fima yurdillah. Jadi memanfaatkan kadu-kawih nikmat Allah niki pada hal-hal sak teredak sida Allah. Nah niki cara dengan bersyukur. Lamun dah bersyukur marak niki yang pun nyambung kanjeng manik Allah, la in syakartum la azidannakum. Lamun tahu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah niki, maka niscaya Allah pasti akan memberikan tambahan. Di samping niki bersyukur niki adalah perintah langsung dari Allah. Lamun perintah datang dari Allah berarti niki ibadah, maka di samping bersyukur niki akan menjadi sebab tambahan datangnya nikmat. Endah bersyukur niki mendatangkan pahala. Nah oleh sebab itu kembali pada bulan niki, pada bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk banyak-banyak meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa siaran wayan pilih-pilih jenis ibadah. Pokok seluruh aran ibadah haran mau tahu gawean maka ia berupaya gawean. Adin sa waktu sa fadilah, waktu sepenuh dengan keutamaan pada bulan-bulan ini terisi dengan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manik Allah Subhanahu wa taala setelah pada kesempatan pengajian Rebu sasampul liwat berkaitan dengan masalah Ramadan, puasa, terakhir samut sampian adalah tentang
keutamaan atau amal-amal utama pada bulan Ramadan. Di antara saat terakhir Pak Cumad baca hadis manik Nabi SAW yang mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Jadi senantiasa jam belum sampai puasa niki berada dalam kebaikan. Berarti pahala belik ma'ajjalu al-fitra selama bersegera berbuka puasa. Kemudian nyambung juk napi sik berbuka niki sampun iwan. Nah makin niki manik Allah Subhanahu wa taala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara keutamaan bulan Ramadan niki adalah unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan padanya Al-Quran. Nah sehingga bulan ini pun tersebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Sabri, Sabrul Ikhtibar. Nah ini disebut-sebut si ulama tergantung kepada hikmah yang ditemukan dalam diwajibkannya ibadah puasa niki. Di antaranya pada ayat niki mungkin adalah turunnya Al-Quran. Maka bulan niki disebut dengan Syahrul Quran. Al-Quran niki adalah manik Allah. Jadi kalamullah. Saat Nabi bermanik, fa inna khairul hadithi kitabullah. Paling solah isin raus. Paling solah sak munsugulan isi lisan adalah kitabullah. Fa inna khairul hadithi kitabullah. Manik Allah. Dari paling solah suara hasugul ili bibit niki adalah membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Saat memang ye epin bulan Al-Quran. Nah oleh sebab itu para ulama bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai dari Abu Bakar sampai kepada ulama-ulama Imam Syafi'i rahimahullah niki diriwayatkan begitu sering mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya dalam Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki diriwayatkan sampai 2 kali dalam sejelo mengkhatamkan Al-Qur'an. Imam Syafi'i bukan salah yang ketelu kalian. Niki khatam 13 juz dalam sejelo khusus di bulan Ramadan. Niki kelas ulama, kelas imam, kelas sawah lu ilmun, lu ibadah, lu kitab mun adik masih ding ketinggalan dalam ibadah-ibadah sunnah dalam hal niki membaca Al-Quran. Nah sehingga menjadi contoh bagi yang belum sami diejak tahu yang kesekian kali khatam dalam bacaan Al-Quran, maka alhamdulillah di masjid niki 2 kali khatam dalam sebulan. Dia 2 kali khatam, mana-mana sekali khatam dalam sebulan niki. Dengan pembagian sejuz dalam sejuz untuk baca, semakin banyak maka akan semakin bagus. Ingat manit Allah lima lajul kiamat adalah iqra wartil wartaqi. Jadi yang terperintah si Allah untuk baca tartilan taib. Jadi tingkat derajat tipe dengan baca Quran ini adalah akhir bacaan. Akhir bacaan. Nah, semakin banyak bacaan Al-Quran, maka semakin tinggi derajat yang akan diberikan Allah di julu kiamat. Bahkan sampun sampian hadis, walaupun hadis niki diperselisihkan tentang kesahihannya oleh para ulama. Harus bacakan hadis lemah. Lagu karena mengandung tarkib, mengandung anjuran, yaitu manat Nabi bahwa al-jannatu mustaqatun ila thalathati nafarin. Surga niki rindu jok telu dengan. Rindu jok telu dengan. Di antara samur rinduan si surga le telu dengan niki adalah talil Quran. Dengan sama membaca Al-Quran. Jadi dengan baca Al-Quran niki terinduan si surga.
Harang dengan terinduan si surga niki adalah ieu temelet arumati adit aru tamu surga. Sementara itu makin ditman melet mati daka dia tamu surga. Nah, padahal surga niki rindu, mustaq, jadi mustaqah, jadi rindu. Di antaranya kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dalam hadis sahih Nabi SAW bermanik, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan niki akan dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun menit Nabi ndien awal sebagian surat marak contoh alif lam mim niki terkait satu huruf, melainkan alifun satu huruf, lamun satu huruf, mimun satu huruf sama dengan telung dasi. Alif lam mim di malang juk dzalikal kitabu la raiba fi dimanjuku dalil muttaqin. Jangan kedatang bisa entah baca. Maka niki ukuran jumlah huruf kali 10, dan pada bulan Ramadan niki marak kaidah Nabi ila sabi'i mi'ati dhifin, terlipat ganda jadi 700 kali lipat. Nah niki di antara amal utama pada bulan Ramadan sesuai dengan manik Allah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Kedua manik Allah dalam ayat niki unzila fihil Quran. Jadi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran niki menunjukkan bahwa posisi Al-Quran niki sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan dalam pengajian kelima bahwa Allah Subhanahu wa taala cerita bahwa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamussuhu illa al-mutahharun. Jadi sungguh Quran niki adalah karim, mulia. Pasu lah mencari itu. Al-Quran niki mulia, Al-Quran niki pasu. Mulia ingat manik Allah. Marak samuk sabaca dalam onek fa inna khairal hadithi kitabullah. Yang pun Nabi bermanik paling solah suara sogol lisan adalah baca Al-Quran, manik Allah. Karena kalam mulia. Ini manik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran niki karim, niki mulia, dermawan, pasu, mengarahkan. Niki karena kandungan Al-Quran niki adalah menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Allah bermanik linnas, bagi seluruh manusia. Nabi pun agama. Apabila manusia niki ingin mengkaji Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan petunjuk. Apakah petunjuk untuk dengan kafir niki adalah petunjuk kepada menemukan hasil-hasil ilmiah, ilmu-ilmu penelitian tertentu, dan terbukti di mana mau isyarat-isyarat dalam Al-Quran untuk perlu terteliti, menteliti ternyata mendapatkan kebenaran. Dan niki adalah hudan, niki petunjuk bagi ini, diberikan arahan. Sekalipun mereka niki tetap dalam kekufuran, lagu sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran niki akan menjadi pembeda yang disebut dengan Al-Furqan, yang membedakan. Bayyinat, memberikan penjelasan. Bayyinati minal huda wal furqan. Memberi petunjuk, bisa sholat, bisa dikena, bisa harus dijauhi. Niki lengkap dalam Al-Quran. Sehingga marak manik Nabi SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian di atas manhaj, di atas kurikulum, di atas pedoman yang jelas. Bayda memiliki terang benderang, putih terang benderang. Lailuha kanahariha, ukurannya adalah malam marak kejelung. Malam marak kejelung.
niki tetadiat agama si Nabi. Yakin memperkuat malik Nabi niki si malik dalam hadis lainan bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sa halal itu jelas, terang benderang. Ini halal. Wal haramu bayyinun. Sa haram pun masih jelas dan terjelasan dalam Al-Qur'an. Lamun masih sama dalam Al-Qur'an, terjelas dalam hadis. Kecuali manik Nabi sekedik. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya sekedik jumlah niki sa mustabihat. Sa mustabih. Aran mustabih niki ditaubidan apakah tamu jok halal atau tamu jok haram. Niki para perkara mustabihat. Sa perkara mustabihat niki la ya'lamuhunna katsirun minan nas manik Nabi. Ndien luwek dengan tahun. Berarti arak dengan tahun. Sa dengan tahun niki adalah kalangan para ulama. Dan ulama niki lebih sedikit daripada orang awam. Orang awam. Atau bahasa tiang belugum sami, masyarakat umum lebih banyak dari masyarakat intelektual. Atau dengan bahasa lain, murid loian kanci guru. Nah, sehingga perkara syubhat niki arak dengan tahun di kalangan para ulama. Nah, ia tak kewajiban itu. Sak jari dengan awam, sak dik jari ulama untuk menemui ulama berketuan bertanya pada perkara sak dik tahun. Izin manik Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangilah olehmu, bertanyalah olehmu kepada ahli zikir. Ahlu zikri dalam ayat ini makna ulama. Ndin ahli zikir ha baca zikir niki nyerimu itu niki ndin. Ahlu zikri seluruh ulama menafsirkannya dengan ahli ilmu. Ingin orang yang paling berzikir adalah orang yang menuntut ilmu. Berembe-rembe kalau zikir kalah mesti dengan tuntut ilmu. Berembe-rembe kalau zikir. An beribuan, an berjuta ribuan kalah sih dengan tuntut ilmu. Dan oleh Allah sendiri menjadikan dengan ahli zikir niki menjadi maraji. Menjadi maraji. Yilait oleh referensi pada masa makin dalam seluruh perkara agama. Dindik mandiri mesa atu. Meni badai. Melainkan Allah sendiri manikan. Fas'alu ahla dzikri, tulah pada oleh berketuan duk ahlu dzikri. Tentu saklait tulah pada hal-hal sa in kuntum la ta'lam. Pada perkara saat tahun. Dalam tanda kutip niki perkara-perkara agama. Nah, sehingga menjalankan agama niki dengan terang benderang, dengan jelas berdasarkan ilmu. Bahkan sampun sampean supuk baik dalam kitab Matan Zubat, pengarang Matan Zubat niki berbahasa bahwa wa kullu man bighairi ilmin ya'malu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa berdasarkan ilmu, maka amalnya mardud, tertolak. Mardud niki ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Nah, sehingga marak-marak bait syair dari ulama niki menitip pesan kepada tiang belugum sami untuk jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu, tergantung kepada masing-masing bidang. Ilmu agama niki bude bidang-bidang. Ara bidang ilmu alat tunin teparan, ilmu alat niki loy macaman masih. Araran ilmu nahu, araran ilmu sharaf, araran ilmu usul fikih, ara ilmu qawaidul fikih, ara ilmu tafsir, qawaidut tafsir, luwih macam ilmu alat. Jadi din sembarangan dengan berhukum selong-selong berhukum. Lamun baru tahu tentang ilmu tertentu doang. Melainkan ilmu niki harus tertuntut banyak jenis. Dia maju ke arah ilmu fikih, arah ilmu akidah, arah ilmu macam ilmu. Dan makin niki wah tepiak jadi bidang masing-masing. Jadi bidang masing-masing. Nah, tentu tidak ada masalah dengan ahli tajwid. Ahli tajwid
tapi boleh jadi lemah di ilmu fikih. Boleh jadi dengan ahli fikih lemah di ilmu tajwid. Boleh jadi dengan ahli tajwid lemah di ilmu qiraat. Dengan ahli qiraat mungkin lemah di tauhid. Nah, lagu lamun wah bersatu jadi sekek, maka paling dik saling menutupi. Sehingga terjadilah sebuah bangunan yang sempurna. Walaupun kata sempurna adalah sempurna ukuran manusia. Ndik yang sempurna atau sempurna lalu dah. Karena bagaimanapun manusia ini adalah memiliki batas tertentu. Nah niki Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi terang benderang. Nah ya ampun begitu besar keutamaan bagi orang-orang yang terus menuntut al-huda wal furqan niki. Bayyinatin, menuntut bayyinat minal huda wal furqan. Menuntut ilmu alat untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah sehingga Al-Quran ini adalah karim, innahu laqur'anun karim. Jadi simbi Al-Quran ini karim adalah Allah sendiri, sani bin Malik. Berarti ni ajum diriin Allah, munajum diriin. Dikanggun Allah ajum diriin. Yaran puji kadim bagi kadim. Allah zat sama qadim memuji dirinya sendiri sama qadim. Di antaranya adalah innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Quran sa'nyan tersin mulia. Sementara Quran ini adalah maniknya terus munajum. Memang ya hak kanggun. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ni Allah sanjung diriin. Maha suci marak-marak lamun itu terjemahan maha suci ni Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah niki puji qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Sa'ndik solah, sa'ndik bagus adalah puji hadis bagi hadis. Atau puji diri. Adapun itu puji dengan lain bagus lamun orang niki patut dan berhak untuk dipuji. Sa'ndik bagus adalah itu. Ingin Allah balat wala tuzakku anfusakum. Dia ajum diri. Lagu itu lamun berdaitkan dengan sak pantas untuk disanjung, dipuji karena kebaikannya, kanggut puji. Nikiran puji hadis bagi hadis. Itu makhluk puji kanjeng makhluk. Lagu manik Nabi dengan syarat ande yang ta'ajum puji batur atas mula jati dengan solah, dengan bagus, dengan pantas terpuji. Lagu dendik puji aja menilik julun niya. Dendik puji aja menilik julun niya dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebab manik Nabi SAW yang maknanya adalah lamum sanjung semeton jari melakukan kebaikan elek julun semaka pelang beluang. Makna orang niki sebenarnya melakukan kebaikan niki mengalir dari hati yang bersih, dari keimanannya kepada Allah dan hari akhir, ingin mendapatkan pahala. Jadi mengalir kebaikan, melakukan kebaikan ini mengalir darah unsur kiri kanan. Lagu begitu sanjung ajum berlebihan julu, lebih-lebih di hadapan banyak orang, maka niki akan merubah hati niki. Merubah hati kepada borongan ikhlas jadi. Melainkan akan timbul bisikan setan bahwa si dia paling pacu, ternyata si dia paling sholat. Nah niki timbul dalam hati, maka niki akan mengotoi, niki akan membuat kebaikan niki menjadi kurang bagus. Jadi lingkanggu atau lin sholat lamut sanjung batur melakukan kebaikan elik julun dalam perkara ibadah. Karena ibadah niki lamun kena ibadah berarti penilaiannya hanya dari Allah. Adapun lamun di luar konteks ibadah, urusan dunia, lamun urusan dunia ya tidak ada masalah, tertajam secara zahir batin, ilai julun dan lain sebagainya. Niki perkara dunia
niki bahkan perlu untuk memberikan sanjungan lamun apakah li julu dengan lamun berkaitan dengan masalah urusan dunia. Ingat dina berhubungan dengan pahala dan tidak ada hubungannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali bahwa dalam ayat niki Allah menyanjung diri innahu laqur'anun karim. Al-Qur'an niki adalah mulia. Sedangkan itu marasa baru andai tajung batur kanggo lamun berhak tertajung. Dan sebaiknya lik murid. Adapun sebaliknya lamun tayak koreksi batur. Koreksi. Berarti ya sampean kekurangan, kekhilafan atau napi pun. Nah niki kebalik marhaban. Andin tak kerisa koreksi batur, maka adin elik julun niu langsung. Dendik elik murid. Kecuali lamun arak syarat-syarat tertentu. Arak ketentuan tertentu. Kanggo ndakan elik murid. Lagu makin niki lamun ukuran keburukan atau perlu kerisa, maka asalnya adalah elik julun. Dengan maksud ini laun tiang pribadi sebagian pelugum sami di tahun papah mbe sak salah, di tahun diri mbe papah sak kurang, maka perlu tebara isi semeton jari ini tak kurang, ini tak salah. Nah sehingga ia pun sadar ternyata itu salah, berkerisi terus. Jadi artinya dia berlanjut dalam kesalahan. Mu apalagi Malik salah di tahun diri salah, mu terus melanjutkan kesalahan. Jangan ke bihumur tu. Nah ini kisah paling bahaya. Jadi Malik Allah, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Manik Allah melem dek yang baram saya dengan sa paling rugin beramal, sa paling rugin begawian, sa paling rugin berbuat. Niki manik Allah. Halu nabiyukum bil ahsana a'mala. Saya ni manik Allah alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka-mereka yang salah pegawaian lagu yahsabun, mereka meyakini, mereka menganggap yuhsinuna sun'a, ia solah mun gawe. Salah pegawaian lagu mun yakini mbade tentang solah pegawaian. Akhirnya terus menerus jangkeun mati. Nah niki kisah tersebut si Allah dengan hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Nah sehingga kita andai tak berkerisa atas sepo dengan, maka sebaiknya lek julur. Ingat lamun tak iur-iur keburukan, kekurangan lek murin tanpa mentau diri tentang marani ke dan kesalahan, nanti setama dalam ghibah. Kecuali arak kali masih sungguh lek ghibah. Apabila tujuan ungkapan kekurangan lek murin ini adalah boleh tujuan tertentu. Marak misal supo dengan berketua nanti dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Bukhari Muslim, arak supo sahabat bini aran Ummu Sulaim. Datang juk Nabi kena ya Rasulullah. Faqad talaqani zauji wa batta talaqi wa lam yuraji'ni. Ya Rasulullah, tersayang kasih semama ke. Mujangkeun bihedah dek terujuk. Lagu arak dua sahabat yang datang lamar ke. Ada datang dua sahabat lamar. Saat pertama bahasan sahabat niki mungkin salah Abu Sufyan dan Abu Juhaim. Kedua sahabat niki lamar ke ya Rasulullah. Bahasan Nabi niki sahabat bini niki datang jog Nabi, dua sahabat salaman niki dah tahu. Darat tunggu, darat dijulun.
Nah, yang pun komen si Nabi, dindik kecil Abu Sofyan. Dindik mereka jenis. Ingat manik Nabi, fa innahu rajulun sa'lukun la mala lahu. Ingatnya dengan mama pengangguran di darat pegawaian. Nganggur darat pegawaian. Dindik mereka jenis. Apa yang timpan lagi? Saat kedua, lamun Abu Juhaim ya Rasulullah, dindik ni. Dindik masih kancing ni. Fa innahu la yadau asahu an atiqihi. Dia din wah lepas tunjangan elek tawak. Terus lebah tunjang elek tawak. Nabi kena dengan lem apa urusan tunjang kerja merari. Ternyata makna tunjang halik tawak niki sebagai kinayah dari dengan niki ya bengis melin ngerot doang. Sekedik-kedik ngerot. Dendek lemah babak belur lemah deman kembali tak sakit. Mana saat kedua bahasa ulama din wah lepas tunjang elek tawak niki terus lampa nyunjut gawean lembah takilan. Mun lembah takilan berarti jarang li balik. Jarang li balik nyunjut lampa lembah tunjang. Isin tunjangan takilan. Cari lain takilan opik. Nyunjut lampa ini salib balik. Aneh melem jadi sehina lagu dem terdengar tu balik. Nah, maksudnya jamaah sami Nabi mengungkap kelemahan dan keburukan dua sahabat niki. Dan niki lek murid sahabat niki. Kanggo dalam rangka untuk memberikan penjelasan karena arah tujuan atau dalam bahasa mungkin disebut dengan klarifikasi atau tabayun bahasa Al-Quran untuk memperjelas niki kanggo dan contoh-contoh soal lainnya. Nah, inti jamaah sami bahwa memuji, kembali kepada memuji, saling puji niki penting dengan urutan-urutan sabaru. Musa paling pantas patut dan terpuji hanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah. Niki kalimat pujian doang bagi Allah. Kalimat pujian, kalimat zikir yang mengandung pujian. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Niki pujian. La ilaha illallah. Memuji Allah bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadah kecuali Allah. Nah, niki aran puji-pujian. Sak menjadi atau disebut dengan kalimat zikir yang akan mendatangkan banyak pahala. Selanjutnya menik Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an niki adalah berasal dari tempat yang paling tinggi. La yamussuhu illal mutahharun. Atau sebelumnya adalah fi kitabim maknun. Al-Quran ini tersimpan dalam tahu nyantar isin padat, terlindung, terjaga. La yamussuhu illal mutahharun. Dinarak dengan ya tahu kintur, demak, apalagi bukaan, apalagi rombok-rombok huruf, apalagi tata-tata seke huruf niki darak tahu. Enggak terjaga dalam kitabim maknun. Sehingga manik Allah sendiri la yamussuhu illa al-mutahharun. Dinarak dengan ya tahu demakan. Niki pun berdasarkan perintah Allah kecuali orang-orang yang suci. Dan orang-orang yang suci dalam ayat ini adalah para malaikat. Dan di antara begitu banyak malaikat niki pun dia seluruh malaikat, melainkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat temanikan insyaallah baik kan atau untuk Nabi. Terbaik tato untuk disida Nabi. Niki adalah tugas khusus malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu untuk seluruh malaikat. Terbaik hingga mesa antau tamu tertato untuk Nabi dengan sebagai perantara, sebagai Rasul Allah kepada Rasulnya. Jadi utusan Allah kepada utusannya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga jamaah sami Al-Quran niki adalah la raiba fihi. Dalikal kitabu la raiba fihi. Dalikal kitab. Kitab. Ndik yang kena hadal kitab. Pada Allah ni pen manik niya lagu ndik yang kena niya mah ndik. Lagu dalik.
Dzalika dengan bahasa Arab disebut dengan ismu isyaratin lil bu'di. Isim kata tunjuk untuk barang jauh. Ya. Jauh. Kembali kita kena Al-Quran pada rapat tahu kan bahasa ulama isi tinggi lalu tahu posisi. Saat tertunjuk niki adalah makanatuhu, kedudukannya, ketinggiannya. Begitu tinggi Al-Quran ini. Kembali niki Allah memuji dirinya, memuji Al-Quran saat begitu tinggi, begitu hebat dan kagum Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Di narak yang perlu teraguan Al-Quran ini, di narak teraguan tentang huruf penilai bismillah yang datang an-nas asli datang dari Allah, asli ucapan isi Allah, asli manik Allah. La raiba, dan perlu teraguan. Dan dinarak saya teraguan isi dan kandungannya. Yang mana isi kandungan Al-Quran ini secara umum 5 hal. 5 isi kandungan Al-Quran. Pertama, Al-Quran ini mengandung tentang tauhid, tentang akidah. Bahwa Al-Quran ini selalu isi adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Niki surat ayat kursi. Nabi kenal ayat kursi niki penegasan bahwa Allah niki adalah tidak ada sekutu baginya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu adalah Tuhan dinara Tuhan lain kecuali Dia. Berarti Tuhan sekali. Kemudian qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah sekali. Sekali. Nah sehinggalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu intan ungkapan kalimat tauhid, intan ungkapan kalimat akidah waktu satu siksa si kafir-kafir Quraisy niki adalah ahad. Yaitu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dalam hadis Nabi bermanik man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Saya ucap kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam hati, maka Nabi jamin dengan kita surga, dakhala jannah, tamu surga. Apalagi Malik dan ini tanda zahir semutan jari muntahun apabila akhiri irup disi kalimat la ilaha illallah, maka niki Nabi menjamin dakhalal jannah, tamu surga, husnul khotimah. Niki di antara tanda zahir mendapatkan husnul khotimah, mengakhiri irup dengan kata la ilaha illallah. Kemudian di samping menunjukkan tentang Allah niki sekek dalam Al-Quran terkait dengan masalah akidah niki, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berulang-ulang kuat dalam Al-Quran menceritakan dirinya bahwa dia Allah sebagai tukang piak alam semesta ini, khaliqu kulli syai', dia Allah sebagai pencipta seluruh searah ini adalah dia tukang piak Allah. Nah ini kita tamu dalam akidah seluruh searah ini terpiak isi Allah. Kemudian terkait tentang kepemilikan, terkait tentang yang mengatur di kita dalam akidah. Niki isi Al-Quran. Menjadi isi pengajian pertama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sesuai dengan perintah Nabi pada waktu saat berdakwah di negeri Yaman. Yaman lain nike zaman Nabi seluruh penduduk dengan ahli kitab, dengan Yahudi, dengan Nasrani, penduduk Yaman. Nabi mengutus beberapa sahabat, Ali bin Abi Thalib sampun dikirim ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal, Amr bin As, dan telu ni kisah masyhur.
saat terkirim ke negeri Yaman untuk berdakwah. Di antara pesan Nabi kepada sahabat-sahabat niki pada waktu keberangkatan ke Yaman adalah, ya Mu'adz, balik tadi. Mu'adz, innaka lata'ti qauman ahla kitab. Kamu nani yang lalu juk negeri sependuduk dengan ahli kitab, dengan Yahudi Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ada pengajian pertama yang sampai antu lemak tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki pengajian pertama. Dua kalimat syahadat niki mengandung akidah, mengandung tauhid. Terus menerus. Piran ahli pengajian anjuk lain manik Nabi fa inhum ata'u laka bidzalik. Lamun ni pada wah paham, mu taat, mu beriman dengan dua kalimat syahadat, nah yang pun di pengajian lain. Fa'alimhum annallah qad farada alaihim khamsa salawatin min kulli yaum. Ajahan baraan tentang salat 5 waktu wajib atas mereka. Terus enggak dong pengajian terus tentang salat 5 waktu. Mulai bacaan, syarat sah, rukun, tau, cari dan seterusnya. Yakin manik Nabi fa inhum ata'u laka bidzalik, lamun wah pada paham tentang bab salat paham dan dibuktikan dengan amalan dalam bentuk pengamalan, nah yang pun barang kena fa'alimhum annallah qad farada alaihim shadaqatan tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ajahan pengajian seketelut bahwa zakat wajib dari dengan sugih diberikan kepada dengan miskin. Dengan miskin. Nah niki urutan pengajian menjadi pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal di Yaman. Dan akhirnya alhamdulillah Yaman makin niki sudah menjadi negara Arab, wilayah aja negara Arab, lalu sudah menjadi negara Islam berdasarkan dakwah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, kemudian isi kedua kandungan Al-Qur'an niki tentang al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Jadi Al-Qur'an niki mengandung perintah dan larangan. Perintah salat 5 waktu, perintah menunaikan zakat, perintah beramal soleh secara umum, perintah untuk banyak hal, perintah. Karena anda baca Al-Quran. Dan an-nahyu, larangan, pembalak untuk didik melakukan kesyirikan, pembalak untuk didik melakukan atau maling, pembalak untuk tidak mendekati zina, balak untuk didik keluar barang riba, pembalak. Niki Al-Quran. Yang sikap seorang mukmin apabila berdaitkan perintah Al-Quran, pembalak Al-Quran atau perintah Nabi, pembalak Nabi adalah dikanggo pete jalan lain. Kanggo pete jalan lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ding kanggo bagi dengan mukmin dina mama apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan apakah perintah ataukah larangan atau hukum halal haram untuk memilih hukum-hukum lain. Jadi dengan mukmin niki adalah teibaratan dalam surat Al-Baqarah sak menjadi bacaan wirid yang belum sami wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na niki menjadi wirid yang belum sami sekaligus menjadi ikrar yang belum sami terhadap ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sami'na nggih ya Allah mau dengahan, wa ata'na nggih ya Allah yak taati. Ghufrana tunas ampunanmu ya Allah. Ghufrana tunas ampunanmu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ingat kepada pelungguh mereka tulak selaku.
Niki makna sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Nggih ya Allah tak dengahan, nggih ya Allah ya taati mutunas ampunan engak ya tulang jog pelinggir. Kita akan kembali kepada Allah. Niki ikrar, dan niki adalah sifat seorang mukmin. Kemudian keempat, isi dari kandungan Al-Qur'an niki adalah tentang surga dan neraka, tentang al-jaza, jaza balasan. Surga bagi dengan beriman dan beramal soleh, neraka bagi dengan kafir maksiat kepada Allah. Dan ini jelas nyantar loh ayat-ayat arasa belu, arasa kontek, arasa sederhana janji-janji Allah terkait tentang masalah surga atau neraka. Saya paling kontek misal saya selalu yang perlu sami dengar dari imam-imam salat 5 waktu kita adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya dengan kafir dari kalangan ahli kitab, dari kalangan musyrik, fi nari jahannam, akan berada pada neraka jahannam. Kemudian setelah nikah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbahu. Dengan saya beriman, dengan saya beramal soleh, itulah makhluk Allah yang paling hebat, paling baik, sehingga balasan mereka adalah jannatu adnin, surga Aden, yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indah, solah, bagus, sungai, pohon-pohonan, buah-buahan, bunga, semua keindahan. Niki menjadi balasan bagi dengan beriman dan beramal soleh. Kemudian kelima, isi kandungan Al-Quran niki adalah tentang al-akhbar, tentang cerita tentang Nabi Rasul, cerita tentang orang-orang soleh, cerita tentang ahli neraka, ahli maksiat, cerita tentang dengan ahli maksiat. Walaupun tentu jamaah sami dalam Al-Quran niki cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu niki sangat singkat, tersebut sekedik-kedik, singkat-singkat. Ingat Al-Quran niki bahasa kasar, bahasa sebagian guru, ndek buku cerita. Jadi hanya menceritakan bahwa di situ ada cerita. Nah, ada pun cerita rinci dan panjangnya niki ya arak dalam kitab-kitab hadis. Bikin arak istilah dengan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ini adalah kisah-kisah tentang Bani Israel di mana Nabi lain lekon. Kisah terjadi pada zaman Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya, masyarakat sekitar nabi-nabi sebelumnya. Kadang-kadang arak aneh. Nah, niki Israiliyat tentang Bani Israel. Kisah-kisah tentang Bani Israel niki arak memang hak mulia. Arak setengah-tengah benar, setengah-tengah tepi alilangan. Karena panjangnya waktu. Arak asli palsu. Kita cerita generasi Nabi Adam. Menyangka makin terima cerita. Jadi kemungkinan terjadi perubahan, tambahan niki wah pasti. Enggak zaman wah lain. Buku cerita dinarak. Hamarak makin betul sebegitu dan man. Sehingga terjadilah dari turun temurun akhir langan dan bertumbah dan sebagainya, sehingga akhir kadang banyak yang terjadi sampai kepada kisah palsu. Lagu terpelanggulah kisah-kisah Bani Israel. Nah, sehingga bahasa ulama-ulama itu teliti dalam kisah niki mempiaan kitab kisos, kitab khusus palit tuh deparan diakui keesahannya oleh para ulama jauh dari kemungkinan tepiak-piak dongeng-dongeng hararan siar an-nubala
kitab Syiar An-Nubala. Niki telung dasa jilid marang niki. Syiar An-Nubala. Tulis Imam Az-Zahabi. Niki kisah Nabi Adam yang ke sahabat sampaikan tabi'in. Lagu niki tertulis niki je. Berdua silsilah besanad. Marah bahasa mangkin niki. Terus terus. Kemudian yang kedua aran Bidayah wan Nihayah. Kitab sirah tentang sejarah Bidayah wan Nihayah. Tertulis Imam Ibnu Katsir. Niki 2 jilid, beli-beli. Terakhir aran Qisasul Anbiya. Niki tulisan Ibnu Katsir. Niki adalah kitab-kitab dianjurkan untuk jadi rujukan dalam kisah-kisah sehingga tidak tertipu lalu dengan kisah. Yang aja masa yang pura. Luwih kisah-kisah beredar dari kalangan para penceramah dan lain sebagainya, lebih banyak kepada dongeng. Sehingga ero. Lalu karena waktu ini kami mencentuh kisah. Lagu arak cinta hampir jamaah yang enggan nangis isi. Cerita ini kisah terbawa kala-kala sinetron di TV. Luar biasa. Lagu ternyata setelah dicari-cari niki adalah mararana kisah tertulis, tapi ya lagu Arab memang kebaikan di dalamnya. Kebaikan di dalamnya adalah biasanya kisah niki untuk memperkuat anjuran amalan tertentu. Anjuran amal tertentu ni kisah. Atau untuk menjauhkan diri dari larangan tertentu. Cerita kisah-kisah serem. Akhirnya takut dengan lagu Arab ta'amal asandi. Enggak pada kisah saat dinarak dan temelihat seketika di hijamah bini apabila terkerasa untuk mau bendera Fatimah. Enggak ada tanda terenyuh seketika di dalam ceritaan kena mau bendera Siti Fatimah. Aku sila, dia melihat yang lain nanti itu sila. Dia aja bendera tekan lemah itu ane. Nggih. Nah niki 5 kandungan Al-Qur'an. Lamun tak jadikan 5 niki sebagai pedoman dalam hidup, maka Nabi janji kena lan tadillu abadan. Demak salah kejadian dunia dan akhirat. Nggih. Nah niki ada dulu jamaah sekalian rahimakumullah. Niki pengajian tentang Ramadan berkaitan dengan Ramadan dan hal-hal ada hubungannya dengan Ramadan masa baru niki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tiang pelungguh senamnya. Terakhir saling mengingatkan bareh kita akan masuk di malam ke nisfu Ramadan. Wah lewat nisfu Sya'ban. Karingan tak bareh kajian nisfu Ramadan, pertengahan Ramadan. Sila tiang pribadi pelunggum sami endang 10 julu sawah liwat berbirun keadaan ibadah. Kemudian 10 julu sisa niki sila napi ya tahu upaya tingkatkan. Kita tingkatkan. Dan mudah-mudahan niki adalah Ramadan sekian kali dan sekian kali ke depan. Lagu Arab baik lah gerik tahun lemak di bedakan Ramadan tahun lemak. Mudah-mudahan dindik yang pelugum sami juga. Ada yang dengan lain berjuluan. Nah itu aja masih kencang ruan beli puasa. Mudah-mudahan sampai umur dan dijadikan semangat untuk ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Nggih sekedar niki wallahu taala alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa ala qiraatil qur'ani wa ala sadaqati wa ala a'malil khair innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tilawatana lil Qur'an wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa aqibatana ya arhamar rahimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.